Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Windy Elsa Oktaviari, peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung, Angkatan 15 Kelompok 3. Kali ini saya akan membahas mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding. Silahkan menyaksikan. Baiklah, sekarang kita masuk ke sintesa agenda 3, yang mana pada agenda 3 ini kita membahas materi mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan Hall of Government atau WOG. Selanjutnya, kita bahas terlebih dahulu mengenai manajemen ASN, yang mana manajemen ASN ini adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, sebagai seorang ASN, kita harus paham mengenai seperti apa kedudukan dan peran kita. Kedudukan seorang ASN adalah sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta bebas dari pengaruh intervensi semua golongan serta partai politik. Untuk peran dari ASN itu sendiri adalah yang pertama sebagai pelaksana kebijakan, yang kedua sebagai pelayan publik, yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, hak dan kewajiban ASN, yang mana ASN berhak atas kesejahteraan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk kewajiban ASN itu sendiri, selain dari yang saya tampilkan pada slide ini, terdapat beberapa kewajiban ASN lainnya, diantaranya adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan perundang-undangan, serta menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan. Selanjutnya, kode etik dan kode perilaku ASN, yang mana kode etik dan kode perilaku ini merupakan acuan bagi ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Fungsi dari kode etik dan kode perilaku ini adalah sebagai pedoman, panduan birokrasi publik ASN dalam menjalankan tugasnya, serta sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan ASN dalam menjalankan tugas. Selanjutnya, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, yang mana sistem merit ini merupakan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang berlaku secara adil, wajar, tanpa diskriminatif. Selanjutnya, kita akan membahas materi kedua pada agenda 3, yakninya pelayanan publik, yang mana pelayanan publik ini merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dalam peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip-prinsip dari pelayanan publik ini diantaranya adalah partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Nah, ada 3 unsur penting dalam pelayanan publik. Yang pertama yaitu organisasi penyelenggara pelayanan publik, yang kedua penerima layanan, yang ketiga kepuasan yang diberikan atau yang diterima oleh penerima layanan. Selanjutnya, materi terakhir di agenda 3 yakninya Hall of Government atau WOG, yang mana konsep dari WOG ini sendiri adalah sebuah pendekatan yang menyatukan
upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Selanjutnya, personal branding. Nah, sebagai seorang ASN, saya ingin menerapkan personal branding, yakninya ASN Pintar, yang mana P untuk profesional dan mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip pelayanan publik, I untuk inovatif serta berintegritas dalam menjalankan tugas, N untuk netral dari intervensi politik, T transparan dan bertanggung jawab dalam bekerja, A akuntabel dalam menjalankan tugas, R rajin dan aktif dalam mengembangkan diri. Sekian penjelasan mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.